semangat di dalam memerangi musuh. Mereka betul-betul sangat ketakutan, betul-betul sangat ditakuti oleh mereka para musuh-musuh Allah, terutama mereka musuh-musuh rupiah dari iblis, setan, jin, dukun, dan semisalnya. Yang terpenting adalah satukan langkah di dalam dakwah. Jangan lupa subscribe, karena subscribe adalah sedekah. Ya, silakan di subscribe juga, di like juga, komentar. Jepara Dos Santos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa balighin nubuwwati wa risalah waj'alna wa ashabaruki wa hadhil ummah barzukina bisihati wa salam wa sa'adati wa waradah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana ya muslimin. Amma ba'd. Hadatul qurama al-ajilla al-fudala, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para dosen, para ustaz-ustazah, para DRS, para insinyur, dan wabil khusus pengurus besar keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah yang alhamdulillah jangkap hadir semua. Kemana sekarang? Hilang. Hadir semuanya juga PC Jawa Tengah dan para praktisi keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah yang hadir di siang hari ini dari seluruh Jawa Tengah. Alhamdulillah. Tadi pagi baru cabut infus, tapi sudah tes rapid dan swab hasilnya negatif. Alhamdulillah. Beberapa hari satu minggu lebih ini agak drop, agak lemas dan batuk. Kalau saya keraskan suara pasti batuk. Jadi mohon maaf agak pelan suara saya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Acara silaturahmi Jawa Tengah khususnya yang mempelopori pertama kali diadakan di sini di kantor pusat KBRA, meskipun gedungnya mepet dan mendesak karena ngejar waktu dan belum sempurna semuanya.
Tetapi alhamdulillah di sini kita sama-sama duduk merasakan kehangatan dan kekeluargaan yang kental. Sama-sama kita berzikir, bertawassul, dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah ada peresmian, ada SOP yang dipegang, maka setiap ketua dan anggotanya bertanggung jawab menjalankan amanat-amanat tersebut, menjalankan apa yang ada pada ADART dan SOP KBRA, agar dakwah KBRA ini menjadi dakwah yang diminati masyarakat. Alhamdulillah, laporan dari beberapa tim Batam dan beberapa tim di luar pulau Riau kemarin sempat hadir 1-2 bis dan 100 orang lebih, dan juga beberapa tim di Jawa Timur mengabari, alhamdulillah, jika di total ada sekitar 30 lebih non-muslim yang sudah masuk Islam dakwah KBRA. Belum lagi yang masuk Islam karena melihat tayangan-tayangan di YouTube Ruqyah Asmaja Official. Itulah pentingnya dakwah. Itu bukti bahwa dakwah kita sampai kepada mereka. Itu bukti bahwa dakwah kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya banyak ratusan, mungkin ribuan yang terbantukan dari mereka yang memiliki keluhan, memiliki hajat, datang kepada KBRA mendapatkan solusi yang terbaik dan menggapai hajatnya yang dimaksud. Maka bagaimanapun metode yang kamu kembangkan, bagaimanapun teknik yang kamu hasilkan, yang terpenting adalah satukan langkah di dalam dakwah. Jangan terpecah belah. Kumpulan seperti ini betul-betul sangat ditakuti oleh mereka para musuh-musuh Allah, terutama mereka musuh-musuh ruqyah dari iblis, setan, jin, dukun, dan semisalnya. Mereka betul-betul sangat-sangat ketakutan. Allah sudah kasih rumus dan Allah sudah beritahu kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaumi
jangan kamu lemah di dalam menghadapi musuh. Wala tahinu fi ibtiga'il qaumi, jangan kamu lemah di dalam menghadapi musuh. Ai jiddu fi mughadalati, semangat di dalam memerangi musuh. Kenapa? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu ini merasakan sakit, maka fa innahum ya'lamun, mereka juga sakit, kama ta'lamun, seperti yang kamu rasakan juga. Mereka menyerang kita, terutama para pasien, jangan berputus asa. Terutama pasien yang sudah jadi praktisi dan merasa dirinya masih belum sembuh total, jangan putus asa. Kenapa? Allah sudah kasih tahu, wala tahinu fi ibtiga'il qaum, jangan kamu lemah di dalam menghadapi musuh. In takunu ta'lamun, kalau kamu sakit, fa innahum ya'lamun, sesungguhnya mereka juga sakit, kama ta'lamun, seperti juga kamu sakit. Jadi rumus, ketika dukun itu menyerang kita, menyerang korbannya, maka dukun juga merasakan sakit. Bukan cuma dukun, tetapi yang nyuruh juga. Ketika mereka menyerang kita, maka juga mereka ikut merasakan juga, bahkan lebih parah daripada kita, lebih sakit daripada kita. Bedanya wa tarjuna ma la yarjun, bedanya kita ini berharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala yarjun, yang mereka ini para dukun, para musuh-musuh Allah, para syaitan, iblis dan lain sebagainya. Bala yarjun, di mana mereka tidak bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sakit, kita sakit, mereka sakit lebih parah. Mereka menderita, kita menderita, mereka juga menderita. Tetapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala dan ridhonya. Sedangkan mereka berharap kepada siapa? Wa tarjuna minallahi ma la tarjun wa kana Allahu aliman hakima. Iyam saskamu korhun faqad masalu qauma korhun mislu. Dalam ayat yang lain Allah telah nyatakan, kalau kamu itu luka, faqad masal qauma qarhun mislu, maka mereka juga mendapatkan luka mislu yang sama. Jadi sudah sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dihajar, ketika kita menghadapi musuh, jangan lemah, jangan takut, terus semangat. Kenapa? Allah kasih tahu kepada kita kalau mereka juga menderita. Mereka menyerang supaya kita bercerai. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka pasti bercerai. Mereka menyerang keguguran
dari korbannya sebelum kejadian mereka juga keguguran. Itu sudah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tadinu tudan. Maka persatuan KBRA menjadi satu kekuatan yang besar untuk kita sama-sama melangkah dalam dakwah ini, untuk sama-sama kita ini bersatu padu di dalam memberantas kemusyrikan, kemungkaran, kezaliman, kejahatan, baik nyata ataupun gaib. Maka tidak bisa dibeda-bedakan ketika senior yang lebih menguasai berbagai macam teknik, lalu ada junior yang mungkin baru pemula. Dan dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan. Ini bukan ciri khas KBRA, tetapi justru dirangkul, diajak bersama-sama, diajak untuk bergabung, berjuang, melangkah di dalam membantu orang lain. Maka ilmu KBRA ini ilmu yang menyatukan, ilmu yang merangkul. Apapun perbedaannya, prinsip kita, siapapun kita, tetapi ingat, kalau kamu anggota KBRA, maka dia adalah saudara kamu, dia adalah keluarga kamu. Dia harus diperhatikan dan dibantu. Inilah misi dan visi KBRA yang sesungguhnya, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran di awal tadi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pencipta cahaya di langit dan cahaya di bumi. Masalul nurihi, perumpamaan cahayanya, kamiskatin, seperti miskah, wadah lampu, fihi misbah, yang ada nyala lampunya, al misbah fi zuzajah, yang nyala lampu itu ada di dalam kaca. Az-zuzajah itu ka'annaha kaukabun durriyun, yang mana kaca itu seperti bintang yang gemerlap terang. Allah menggambarkan perumpamaan cahayanya itu seperti wadah lampu, miskah. Ketika ayat ini turun, saat itu nggak ada miskah, wadah lampu itu nggak ada. Apalagi Allah menggambarkan dengan kaca, lampu yang di dalam kaca, nyala lampu yang di dalam kaca. Jadi warnanya, cahayanya elegan, dipandang indah. Belum ada dan belum tercipta miskah saat itu, tapi Allah sudah memfirmankan. Dan seperti yang kita lihat, lampu-lampu yang di dalam
kaca itu adanya lampunya yang begitu elegan dan terlihat terang. Demikian juga, itulah gambaran seorang praktisi ruqyah sebagai lampu yang menerangi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Sirajan munira, lampu yang menerangi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ketahui, yang patut kita tiru untuk menjadi penerang diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Menjadi sirajan munira, lampu yang terang benderang. Yakadu zaituha, yakadu zaituha tudhi'u laulam tamsasun nar. Apa ayatnya? Zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Yang minyaknya itu tidak bisa ditemukan di timur dan di barat, yang terang sendiri meskipun tidak disentuh oleh api. Dari zaitunah min syajaratin mubarakah, pohon yang berkah, yang bersumber dari pohon yang berkah. Artinya Nabi Muhammad SAW, cahaya lampu ini terang benderang, dia semakin terang meskipun tidak disentuh dengan api, semakin terang. Kenapa? Karena bersumber dari minyak yang bersumber dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ditafsirkan oleh Imam Ghazali tentang masalah al-misbah. Artinya, ketika kita ingin memiliki cahaya yang terang, harus memiliki sambungan cahaya yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurun ala nur, yahdilahu li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Allah berikan cahaya itu kepada orang yang Allah kehendaki. Maka artinya, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di dalam kelompok orang-orang yang tersambung guru-guru kita sampai kepada Nabi SAW, maka kita termasuk orang yang Allah kehendaki mendapatkan cahaya tersebut. Maka cahaya ini harus dijaga, harus dikuatkan, harus diikat, jangan dilepas. Karena cahaya ini yang menjadi wasilah kamu untuk melihat yang hak dan yang batin. Mata ini untuk melihat, tetapi kalau nggak ada cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya siang, nggak terlihat.
Demikian juga basirah, mata hati, untuk melihat yang batin, untuk melihat yang gaib. Tidak bisa melihat yang gaib, yang batin, kecuali dengan wasilah cahaya. Tentunya cahaya yang batin, cahaya yang tersambung, bukan cahaya abal-abal sehingga pandangannya rabun. Tapi ketika cahayanya ini terang benderang, bata batinmu itu akan terang dan terlihat apa yang ada di dalam jiwamu, di dalam batinmu. Bahkan bisa melihat hal yang gaib di sekitarmu itu paling rendah, paling kecil. Karena Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, lil insan sirrun bainahu wa bainallah, lil qawlihi ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi. Manusia ini punya rahasia antara Allah, antara dia dengan Allah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku tiupkan dalam jiwa manusia itu daripada ruhku, dinisbatkan kepada Allah. Artinya manusia ini tergabung dua dimensi. Ini tidak bisa dipungkiri siapapun, ulama ulgaum, para ulama ahli tasawuf, masyayikh thariqah, pasti sepakat manusia ini tersusun dua dimensi, yaitu dimensi alamul amri dan dimensi alamul khalqi. Alamul amri, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Karena roh ini urusan Allah, amri rabbi, yang sulit dipahami orang-orang banyak kecuali sedikit, maka sebagian jiwa manusia ini terhubung ke dimensi alamul amri, yaitu alam malakut, jabarut, dan yang satunya ke dimensi alamul khalqi, yaitu alamul syahadah. Ketika kondisi tertentu, contoh berpikir, dia tenggelam, maka di sini yang berfungsi, yang aktif adalah alamul amri. Karena zikir itu yang bermain adalah ruh, sedangkan ruh ini hubungannya ke alamul amri. Di dalam ruh ini ada titik-titik channel. Ketika channel-channel ini diaktifkan, channel-channel tertentu aktif. Tidak semua channel 1, channel 2, channel 3 misalnya aktif ketika berzikir, maka kondisi orang yang berzikir ini tenggelam, bergetar dan tidak sadarkan diri. Itulah yang disebut dengan ja'atil hal atau tawajud. Kondisi seperti ini dia separuh lebih banyak di alamul amri. Para ulama ketika ada orang yang seperti ini, mereka ini berhati-hati sekali, tidak mau meminta doa, karena kondisi saat itu majnun,
ditarik ke atas. Karena pada kondisi seperti itu masuk ke alamul amri, itu alam sidqi, alam kejujuran, tidak ada alam kedustaan. Ketika seseorang majnun dimintai doa dan posisinya jiwanya, separuh jiwanya ada di alamul amri, bisa berbahaya. Karena apa? Doanya pasti seketika dikabulkan. Kejadian ada seorang wali majnun dimintai doa, ya Syekh, doakan otakku encer. Lalu spontan didoakan otaknya encer, dan gak lama dia pamit, lalu di jalan raya ketabrak otaknya encer. Oleh sebab itu, kondisi majnun ini kondisi tidak sadar, karena separuh jiwanya masuk ke alamul amri. Ada lagi kondisi selain zikir, kondisi di mana magom seorang wali akan dipindah. Misal bapaknya, orang tuanya atau datuknya ini wali besar, wali kutub, lalu pingin turun ke cucunya, karena cucunya tidak kuat memegang magom datuknya si wali besar, wali kutub, maka cucunya menjadi bentuk seperti orang gila, seperti orang tidak sadarkan diri. Makanya banyak terjadi keturunan para wali-wali besar itu rata-rata entah itu anak atau cucunya mesti ada yang majnun. Kenapa? Tidak kuat menerima magom bapaknya atau datuknya. Atau magom wali luar, misal Hadramaut, dipindahkan kepada orang lain di Indonesia misalnya, di Jawa Tengah misalnya, di Gerobokan misalnya. Kadang-kadang kalau orang ini kuat menerima magom dari wali tersebut, maka biasanya akan kaget dan mengalami sakit yang parah, mengalami sakit yang tiba-tiba, bahkan hampir meninggal dunia. Tetapi setelah itu dia sehat walafiat, dan saat itu dia sudah memiliki pangkat yang baru atau magom kewalian yang baru. Itulah yang dijelaskan di dalam kitab Thayyibatul Mawaid Al-Habib Ali Al-Habsi Sahibul Maulid. Dan ketika channel Lataif yang terhubung ke alamul amri diaktifkan dengan zikir, dan zikirnya itu tersambung, terijazahkan, maka akan membuka korteks yang berada di titik pusat konsentrasi
sehingga titik itu akan semakin kuat ketika ada yang membimbingnya, ketika ada guru yang membimbingnya, mengawasinya, maka guru itu wajib memberitahukan kondisi-kondisi yang akan terjadi kepada si murid tersebut. Misal, tiba-tiba dia tenggelam, tidak sadarkan diri. Ketika masih ada sifat-sifat kebinatangan, biasanya tubuhnya bergetar. Apalagi masih ada setan ataupun jin, maka biasanya histeris. Tetapi dipantau sehingga bisa dikendalikan dan dikontrol sampai sifat-sifat kebinatangan itu hilang. Setelah itu dikuatkan kembali dengan zikir-zikir khusus, baik itu zikir thariqah atau zikir yang lainnya. Maka berikutnya si murid itu akan melihat dirinya keluar dari tubuhnya, dan pastinya si murid ini akan heran melihat tubuhnya keluar dari dirinya sendiri. Tetapi si guru sudah memberitahukan dan sudah mewanti-wanti agar jangan takut, karena bukan roh yang keluar, tetapi latifahnya terang benderang, latifahnya semakin terbuka dengan lumah malaikatnya, sehingga orang ini bisa melakukan raga sukma. Itu titik kontroler atau korteks atau tingkatan latifah yang kelima. Maka sebagai santri, sebagai salik, sebagai murid, bukan menjadi satu tujuan yang demikian itu, tetapi itu adalah perjalanan spiritual yang akan dialami setiap salik, setiap murid ketika dia melakukan suluknya, melakukan mujahadahnya, zikir dan lain sebagainya. Nah, untungnya KBRA ini memiliki satu lingkup cahaya yang berbeda dengan yang lainnya, di mana cahaya ini saling melengkapi dan saling tersambung, rabithah, sehingga menjaga, melindungi, membentengi dengan cahaya yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita sebagai santri KBRA
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita termasuk orang yang menjadi wasilah orang lain memerlukan pertolongan dan bantuan kita, sehingga kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Hidup di dunia ini bukan hampa dan kosong begitu saja, tetapi punya jasa, punya karya, punya kreativitas yang bermanfaat untuk umat, khususnya untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ingin menulis Al-Madad As-Samad juz yang kedua, tapi karena kondisi masih sakit, jadi saya nggak sempat nulis. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah akan saya selesaikan dan tetap akan kita bagikan gratis sesuai yang hadir saat ini. Makanya nanti setiap ketua wajib mencatat anggotanya masing-masing yang hadir saat ini di acara Sibada Jawa Tengah ini, karena saya akan berikan Al-Madadus Samad juz yang kedua. Dan Al-Fakir ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jazaa atas kehadiran antum di sini, atas partisipasinya semua, atas semua tenaga pikiran yang antum kerahkan untuk acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang baik. Amin.